Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saumitri Utami. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sumber hukum positif. Penjelasan yang saya uraikan ini mengambil referensi dari buku Pengantar Hukum Indonesia oleh Nayani Nurhayani SHMH, buku Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia oleh DRS CST Kansil SH, dan buku Pengantar Dalam Hukum Indonesia oleh E. Utreh Moh Saleh Jindang SH. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sumber hukum adalah segala sesuatu yang berupa tulisan, dokumen, naskah, dan sebagainya yang digunakan suatu bangsa sebagai pedoman hidup pada masa tertentu. Lalu, menurut Rahman Amin, sumber hukum adalah segala sesuatu yang dapat melakukan, menimbulkan aturan hukum, serta tempat ditemukannya aturan hukum. Sumber hukum dapat diartikan sebagai bahan atau materi yang berisi hukum itu dibuat dan dibentuk, proses terbentuknya hukum, dan bentuk hukum itu sehingga dapat dilihat, dirasakan, dan diketahui. Sumber hukum juga dapat diartikan sebagai bahan yang digunakan sebagai dasar oleh pengadilan dalam memutuskan perkara. Dalam buku Pokok-pokok Filsafat Hukum karya Darji Darmodiharjo, pengertian sumber hukum akan berbeda-beda di antara para ahli. Menurut ahli sejarah, sumber hukum adalah undang-undang atau pedoman lain yang bernilai sama dengan undang-undang. Menurut ahli sosiologi dan antropologi, sumber hukum berasal dari masyarakat. Menurut ahli ekonomi, sumber hukum adalah apa yang tampak di lapangan. Menurut ahli agama, sumber hukum adalah kitab suci. Menurut ahli filsuf, sumber hukum adalah segala ukuran yang digunakan untuk menemukan bahwa suatu hukum itu adil, menganggap orang menaati hukum, dan sebagainya. Adapun yang dimaksud dengan sumber hukum ialah segala apa saja yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yakni aturan-aturan yang kalau dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata. Sumber hukum dapat diartikan sebagai bahan yang digunakan sebagai dasar oleh pengadilan dalam memutuskan perkara. Menurut Sudikno, kata sumber hukum sering digunakan dalam beberapa arti. Sebagai asas hukum, sebagai suatu yang merupakan permulaan hukum, misalnya kehendak Tuhan, akal manusia, jiwa bangsa, dan sebagainya. Menunjukkan hukum terdahulu yang memberi bahan kepada hukum sekarang yang berlaku, seperti hukum Prancis dan hukum Romawi. Sebagai sumber berlakunya yang memberi kekuatan berlaku secara formal kepada peraturan hukum, penguasa, masyarakat. Sebagai sumber dari mana kita dapat mengenal hukum, misalnya dokumen, undang-undang, lontar, batu tulis, dan sebagainya. Sebagai sumber hukum, sumber yang menimbulkan aturan hukum. Sumber hukum itu dapat kita tinjau dari segi material dan segi formal. Sumber-sumber hukum material yaitu perasaan hukum, keyakinan hukum individu, dan pendapat umum yang menjadi determinan material membentuk hukum. Menentukan isi dan hak dan dapat ditinjau dari berbagai sudut, misalnya dari sudut ekonomi, sejarah, sosiologi, filsafat, dan sebagainya. Sedangkan sumber-sumber hukum formil yang menjadi determinan formil membentuk hukum, menentukan berlakunya dari hukum. Sumber-sumber hukum formil adalah 1. Undang-undang, merupakan peraturan hukum tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan Pasal 1 Angka 2 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, kebiasaan, merupakan perbuatan manusia yang tetap dilakukan berulang-ulang dalam hal yang sama. Yang ketiga, keputusan hakim merupakan keputusan hakim yang terdahulu yang sering diikuti dan dijadikan dasar keputusan oleh hakim kemudian mengenai masalah yang sama. Yang keempat, traktat, merupakan perjanjian yang diadakan oleh dua negara atau lebih, disebut perjanjian antar negara atau perjanjian internasional. Traktat juga mengikat warga negara dari negara yang bersangkutan.
Yang kelima, pendapat sarjana hukum. Pendapat para sarjana hukum yang ternama juga memiliki kekuasaan dan berpengaruh dalam pengambilan keputusan oleh hakim. Lalu materi yang pertama adalah mengenai tata urutan peraturan perundang-undangan. Dalam sistem hukum Indonesia, tata urutan peraturan perundang-undangan dapat dilihat dari Tab MPRS nomor 20/1996 tentang Memorandum DPR GR mengenai sumber tertib hukum Republik Indonesia dan tata urutan peraturan perundang-undangan RI. Undang-Undang Dasar 1945 adalah sumber hukum tertinggi di Indonesia, harus ditaati baik oleh rakyat maupun oleh alat-alat memuat perlengkapan negara. Pancasila sebagai kaidah dasar tercantum di dalamnya. Bentuk UUD 1945 berupa konstitusi tertulis. Landasan formil konstitusional peraturan perundang-undangan untuk Undang-Undang Dasar 1945 adalah pasal 3 ayat 1 UUD RI 1945 dan pasal 37 UUD RI 1945. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau disingkat Ketetapan MPR atau TAP MPR adalah bentuk putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang berisi hal-hal yang bersifat penetapan. Ketetapan MPR merupakan peraturan perundang-undangan yang secara hierarki berada di bawah UUD 1945 dan di atas undang-undang. Selanjutnya ada undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Perpu. Undang-undang atau disingkat UU adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden. Undang-undang memiliki kedudukan sebagai aturan main bagi rakyat untuk konsolidasi oposisi politik dan hukum untuk mengatur kehidupan bersama dalam rangka mewujudkan tujuan dalam membentuk negara. Undang-undang dapat pula dikatakan sebagai kumpulan prinsip yang mengatur kekuasaan pemerintah, hak rakyat, dan hubungan di antara keduanya. Landasan formil konstitusional peraturan perundang-undangan untuk undang-undang adalah pasal 5 ayat 1 UUD RI 1945 untuk rancangan undang-undang yang datang dari Presiden atau pemerintah. Pasal 20 UUD RI 1945, pasal 21 dan UUD RI 1945 untuk rancangan undang-undang yang datang dari DPR. Sedangkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Perpu adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Materi muatan Perpu adalah sama dengan materi muatan UU. Perpu ditandatangani oleh Presiden. Setelah diundangkan, Perpu harus diajukan ke DPR dalam persidangan yang berikutnya dalam bentuk pengajuan RUU tentang penetapan Perpu menjadi undang-undang. Pembahasan RUU tentang penetapan Perpu menjadi undang-undang dilaksanakan melalui mekanisme yang sama dengan pembahasan RUU. DPR hanya dapat menerima atau menolak Perpu. Jika Perpu ditolak DPR, maka Perpu tidak berlaku dan Presiden mengajukan RUU tentang pencabutan Perpu tersebut yang dapat pula mengatur segala akibat dari penolakan. Landasan formil konstitusional peraturan perundang-undangan untuk Perpu adalah pasal 22 UUD RI 1945. Peraturan Presiden, disingkat PP, adalah peraturan perundang-undangan di Indonesia yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Materi muatan peraturan pemerintah adalah materi yang untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang teknik pembuatan undang-undang bahwa peraturan pemerintah adalah peraturan organik daripada undang-undang menurut hierarkinya, tidak boleh tumpang tindih atau bertolak belakang. Peraturan pemerintah ditandatangani oleh Presiden. Landasan formil konstitusional peraturan perundang-undangan untuk peraturan pemerintah adalah pasal 5 ayat 2 UUD RI 1945. Keputusan Presiden atau disingkat Kepres adalah peraturan perundang-undangan di Indonesia yang dikeluarkan oleh Presiden untuk melaksanakan ketentuan undang-undang sebagaimana mestinya. Landasan formil konstitusional peraturan perundang-undangan untuk Kepres adalah pasal 4 ayat 1 UUD RI 1945.
Peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya, peraturan-peraturan ini merupakan peraturan pelaksanaan yang dikeluarkan sebagai tindak lanjut peraturan sebelumnya, UU, PP, Kepres, dan lain-lain. Peraturan ini dikeluarkan oleh perangkat eksekutif menteri dalam bentuk instruksi menteri dan peraturan menteri. Landasan formil konstitusional peraturan perundang-undangan diatur menurut peraturan yang ada. Jenis dan hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia pada pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan UU 12/2011, peraturan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang Perpu, peraturan pemerintah PP, peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, peraturan daerah kabupaten atau kota dalam pasal 7 ayat 2 UU nomor 12 tahun 2011 menyatakan bahwa peraturan undang-undang di atas sesuai dengan hierarki tersebut dan peraturan undang-undangnya lebih tinggi. Pasal 2 ayat 1 UU nomor 12 tahun 2011 menyatakan jenis peraturan perundang-undangan di atas tersebut termasuk peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau pemerintah atau perintah UU, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Gubernur, bupati, atau wali kota, kepala desa, atau yang setingkat. Pasal 8 ayat 2 UU nomor 12 tahun 2011 menyatakan peraturan perundangan tersebut di atas, perintah atas keberadaannya dan yang mempunyai kekuatan hukum sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau diatur berdasarkan kewenangan. Pasal 12 ayat 1 UU nomor 12 tahun 2011 menyatakan bahwa dari hierarki dan jenis-jenis peraturan perundang-undangan tersebut, menteri yang berkaitan dengan ketentuan pidana hanya dapat memuat dalam UU, Perda Provinsi dan Perda Kabupaten Kota. Sebagai informasi tambahan, bahwa setiap peraturan perundang-undangan memiliki bagian menimbang konsideransi dan bagian yang memberikan yang masing-masing memiliki muatan. Materi kedua yang akan dibahas adalah mengenai teori Steupenbauh atau teori Hans Kelsen. Teori Steupenbauh adalah teori mengenai sistem hukum oleh Hans Kelsen yang menyatakan bahwa sistem hukum merupakan sistem anak tangga dengan kaidah berjenjang di mana norma hukum yang paling rendah harus berpegangan pada norma hukum yang lebih tinggi dan kaidah hukum yang lebih tinggi seperti konstitusi harus berpegangan pada norma hukum yang paling mendasar. Menurut Kelsen, norma hukum yang paling dasar bentuknya tidak konkret atau abstrak. Contoh norma hukum paling dasar atau abstrak adalah Pancasila. Bunyi teorinya adalah bahwa tertib hukum legal order itu merupakan sistem of norm yang terbentuk seperti tangga-tangga piramida. Pada tiap-tiap tangga terdapat kaidah atau norma, dan di puncak piramida terdapat kaidah yang disebut undang-undang dasar. Di bawah undang-undang dasar terdapat kaidah yang disebut peraturan. Di bawah peraturan ada kaidah terletak pada kaidah yang ada di atasnya. Menurut Hans Kelsen, istilah norm diartikan sebagai imperative Vorschrift, yaitu suatu peraturan hukum yang harus dituntut dan dilindungi oleh saksi. Ia membedakan general norma yang dibentuk oleh badan legislatif dan individual norma yang dibentuk oleh badan-badan legislatif.
General norm adalah kaidah yang berlaku umum seperti kaidah dasar, undang-undang dasar, UU, dan peraturan-peraturan. Individual norm adalah kaidah-kaidah yang berlaku khusus mengikat seseorang tertentu yang diketahui identitasnya. Ini berupa ketetapan-ketetapan, keputusan-keputusan hakim, vonis, atau penetapan-penetapan hakim. Stephen Baum merupakan pola umum hukum positif suatu negara karena itu para ahli Anglo-Saxon maupun Eropa kontinental menganggap sebagai suatu penemuan yang jenius. Proyek Stephen teori ke dalam hukum positif Indonesia adalah Pancasila sebagai kelima aslinya tercantum dalam UUD 1945 dan dalam TAP MPR nomor 11 1978. Dalam ST berkedudukan pada puncak piramid sebagai kaidah dasar. Di tangga kedua terdapat kaidah UUD 1945, misalnya pasal 33 ayat 3 yang mengatur tentang bumi, air, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Di bawah UU terdapat kaidah undang-undang, misalnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 19 Ayat 1 yang mengatur tentang pendaftaran tanah untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah RI menurut ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah. Di bawah tanah sebagai pelaksanaan UU PA nomor 5 tahun 1960. Di bawah peraturan terdapat kaidah ketetapan, misalnya sertifikat tanah yang melaksanakan PP nomor 10 tahun 1961 yang telah diubah dengan PP nomor 24 tahun 1997 PP tersebut di atas. Demikian apa yang telah saya sampaikan mengenai sumber hukum positif. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.